mahasiswa ini daerah juga yang mumpuni Mbak di bidang, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mereka itu benar-benar, mahasiswa yang sangat haus sekali dengan ilmu pengetahuan. Jadi Halo Sahabat UT, berjumpa lagi bersama saya Ika Sandia Putri dalam program Podcaster, podcastnya Universitas Terbuka Palembang. Seperti biasa, Ika mau ngingetin lagi ya untuk Sahabat UT yang perlu atau butuh banget informasi ya tentang perkuliahan di Universitas Terbuka. Tentunya kamu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube UT Palembang, karena di situ banyak sekali informasi yang sudah kita share. Mahasiswa universitas terbuka itu rata-rata mandiri, belajarnya sendiri gitu ya, mencari informasinya sendiri melalui internet, melalui sosial media. Dan biasanya mahasiswa universitas terbuka juga dituntut untuk meregistrasikan sendiri mata kuliahnya termasuk melakukan pembayaran. Nah, mahasiswa baru pasti asing ya, bagaimana sih sistem perkuliahan di universitas terbuka? Yang pasti Ika nggak bakal sendiri bahasnya ya. Hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial ya, salah satu tutor dari Universitas Terbuka. Yang pasti di sini sudah ada Ibu Sutina Andaryani, SIPMSI. Halo Ibu. halo Mbak Ika, Gimana kabarnya? alhamdulillah hari ini sehat, happy and fresh. Happy ya, Iya, happy. harus happy betul. Iya, karena kalau misalkan kita happy, kayaknya semua pekerjaan kita hari ini bakal kayaknya lancar lucur aja. Ya, betul banget Mbak. Jadi segala sesuatunya kan kita niatkan dari pagi ya. Dari kita bangun pagi kita itu harus sudah ada semangat. Karena semangat itu bikin kita power, bikin kita selalu jadi berpikir positif dan apapun kendala rintangan hari ini kita tuh harus selalu berpikir bahwa ini pasti ada jalan keluarnya. Betul ya, tapi kalau misalkan kita lihat Ibu Sutina ini memang orangnya pakai semangatnya tuh pakai plus-plus gitu. Iya, betul banget. Iya, karena dari awal ketemu ya tadi ya sama Ibu Sutina, aduh kayaknya Ibu Sutina ini auranya positif banget deh. Alhamdulillah. Kayaknya langsung kita kenalin lebih dalam ya. Ibu Sutina ini salah satu tutor di Universitas Terbuka, lebih tepatnya ini tutor FISIP ya. Iya, betul. Lebih ya, FISIP ilmu pemerintahan kan salah satunya. Oke, nah jadi Ibu Sutina ini sudah berapa lama sih bergabung sebagai tutor di UT? Oh, kurang lebih berapa tahun ya? Kalau dari 2012 sampai sekarang tuh. 2012 ya? Iya. Ketika masih jadi anak SMP. Gitu ya, Mbak Ika ya. Iya. Ya pasti banyak dong ya, sistem perkuliahan di UT ini yang udah sangat dipahami sama Ibu Sutina ya Bu ya. Insyaallah. Insya Allah gitu. Iya, jadi di tahun 2012 sampai sekarang Sampai dengan sekarang sampai mungkin sudah sampai 11-12 tahun ya, jadi gabung di UT. Alhamdulillah banyak sekali input ke saya yang sifatnya positif dan juga saya bisa membagi input tersebut share ke mahasiswa ya. Karena pada dasarnya saya selain kemarin pada waktu pandemi saya mengajar sistemnya online, sebelumnya kan tatap muka ya. Jadi benar-benar yang kita datang ke daerah, kita melihat di daerah itu mahasiswa belajarnya bagaimana, sistem pembelajarannya bagaimana, dan mereka itu benar-benar mahasiswa yang sangat haus sekali dengan ilmu pengetahuan. Jadi sangat berkesan sekali ya buat saya kalau saya bisa hadir di tengah-tengah mahasiswa yang jaraknya jauh sekali dari kota Palembang, seperti itu mereka. Oke, jadi emang setiap orang itu memang punya kepuasan Iya, tersendiri ya. Dan betul. tidak sendiri senang kalau misalkan bisa yang jauh pun gitu diambil gitu, yang jauh pun ikut Iya, bimbing gitu ya. benar-benar ada apa ya, kalau saya bilangnya itu charge buat diri saya sendiri ya, ada charging. Jadi setiap kali saya pulang dari daerah ya, terus saya kembali mengajar di Palembang gitu, ada hal yang membuat saya lebih bersemangat lagi gitu untuk kembali belajar, dan apa yang hasil saya pelajari itu saya share lagi ke mahasiswa. Karena apa? Mereka yang baik yang ada di kota Palembang maupun yang ada di daerah itu sangat benar-benar ingin tahu, rasa ingin tahunya tinggi. Jadi dengan berbagai pertanyaan yang mereka miliki, saya harus belajar lagi dong. Jadi setiap mereka
bertanya, saya harus punya pertanyaan, mempunyai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dan yang harus up to date tentu aja. Jadi makanya saya harus sendiri juga sebagai tutornya harus belajar lagi, belajar lagi seperti itu Mbak Ika. Karena kita akan memberikan informasi yang benar sih. Benar Mbak Ika, benar banget. Ya, betul. Jadi Ibu kan dengar-dengar juga Ibu mau lanjut ya ke S3. Iya, alhamdulillah di tahun 2002 kemarin itu berkesempatan Allah kasih izin ya buat melanjutkan studi. Sekarang udah jalan ke semester kedua, lagi persiapan buat proposal ya. Ya doain aja ya anak-anakku ya semuanya biar ibu cepet selesai kuliahnya, jadi ilmunya nambah, kemudian bisa sharing lagi tentang berbagai ilmu ya, nggak hanya dalam bentuk teoritis ya Mbak, karena kan kita tahu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada yang sudah kita praktekkan ya, tapi teorinya baru kita pelajari sekarang. Nah gitu, jadi combine antara teori sama praktek itu harus bisa balance ya, harus seimbang seperti itu. Jadi Ibu Sutina ini ya selain tutor di Universitas Terbuka juga dosen di beberapa kampus juga ya, beberapa universitas yang ada di Kota Palembang gitu. Dan alhamdulillahnya juga aktif organisasi nih kayaknya. Boleh dong disebutin apa aja sih yang pernah diikutin dari sekarang sampai dari dulu sampai sekarang masih aktif gitu? Kalau alhamdulillah sih sampai sekarang itu organisasinya bertambah terus ya. Saya mulai dari salah satu pengurus di Ikatan Cendekiawan Muslim Sumatera Selatan ya. Di sana tergabung orang-orang yang jauh lebih pintar dari saya ya, orang pakar semua. Di sana saya bisa belajar berbagai bidang ilmu ya, karena di sana gabungan dari semua orang-orang pinter, orang-orang yang berilmu. Nah, jadi saya di sana bisa ikut belajar, kemudian pembelajaran itu bisa saya bawa ke proses mengajar, belajar mengajar. Kemudian saya juga aktif di Pemuda Pancamarga Provinsi Sumatera Selatan. Di sana letaknya para pejuang-pejuang ya kemerdekaan ya. Jadi di sana kita anak-anak dari para pejuang, penerus dari pejuang. Di sana saya aktif, ada kegiatan namanya JSN 45. Di sana menanamkan jiwa-jiwa Pancasila ya, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, kemudian bagaimana budi pekerti, bagaimana bela negara. Nah, di situ juga sharing bukan cuma hanya ke masyarakat, tapi juga ke pelajar, ke mahasiswa, kemudian ke berbagai lapisan masyarakat Mbak Ika. Jadi ke semua itu ya. Dan kemudian saya juga aktif di gerakan masyarakat menolak Palembang tenggelam ya, karena isu mengenai banjir di Kota Palembang seksi banget kalau sekarang ya Mbak Ika ya. Nah ini kita udah warning ya, kita kerjasama juga dengan pemerintah bagaimana mensosialisasikan berbagai kegiatan-kegiatan. Kita ada 9 solusi untuk pencegahan banjir untuk di Kota Palembang, dan alhamdulillah kemarin sudah pernah dirilis di sebuah stasiun TV swasta ya untuk berbagai kegiatan kita. Jadi bukan hanya kegiatan itu bisa dilaksanakan di Kota Palembang, tapi juga bisa dijadikan contoh ya, jadi pilot project, kemudian bisa dijadikan contoh ke berbagai daerah yang mungkin mempunyai permasalahan yang sama di bidang banjir, di permasalahan banjir gitu Mbak Ika. Jadi kemudian ini saya sih banget kayak organisasi ini sebenarnya memperkaya, bukan untuk diri saya sendiri ya Mbak Ika ya. Seperti kayak saya ikut di Indonesian of Self Independent ya, atau ICI Sumsel. Sebenarnya saya nggak jago-jago banget ya masak ya Mbak Ika ya, tapi di sana saya belajar sembari masak, kita ada sesuatu yang kita pelajari ya. Jadi bagaimana manajemen, gimana sih chef-chef yang udah go internasional, bagaimana yang udah pernah menjamu tamu ribuan orang. Nah di situ kan ada manajerial ya, ada ilmunya. Walaupun saya nggak jago masak ya Mbak Ika ya, jadi hanya sebatas bikin konten-konten masak aja sama teman-teman seperti itu. Tapi yang saya ketahui bahwa semua ilmu itu bermanfaat. Nah sama kegiatan saya yang terakhir itu di masyarakat sadar wisata Sumatera Selatan ya. Jadi mungkin di sini saya boleh sedikit titip pesan ya Mbak Ika ya buat anak-anakku, buat semua yang melihat podcast ini.
terutama yang untuk Sumatera Selatan ya, cintailah berbagai khasanah budaya, kemudian, pariwisata yang ada di daerahmu masing-masing ya. Karena, masyarakat sadar wisata itu bukan cuma pelaku, Mbak. Jadi bukan cuma orang yang mengelola tempat wisata, bukan hanya UMKM yang ikut hadir di dalam acara yang dibuat di tempat pariwisata, bukan itu aja. Tapi semua itu harus sadar sama pariwisata. Kayak yang ada di, Pagaralam, dia ada, Gunung Gare, dia ada apa namanya, air terjun ya, kemudian itu bukan hanya untuk dinikmati sendiri gitu loh. Boleh kalau misalnya ada apa namanya, biasanya kan sekarang udah zamannya media sosial ya, Mbak. Betul. Siapa sih yang nggak punya media sosial? Jadi kadang-kala bikin video siaran langsung, silahkan diperkenalkan gitu ya pariwisatanya. Jadi, bukan hanya mengenalkan pariwisata daerahnya, kemudian meningkatkan nilai ekonomi juga untuk masyarakat setempat gitu loh, Mbak Ika. Jadi emang organisasi yang diikuti itu memang bukan hanya untuk diri sendiri, Betul, Mbak Ika. juga untuk orang-orang sekitar. Bener banget ya. Jadi Apalagi lebih banyak ke, kalau Ika dengar tadi, lebih banyak ke sosialnya. bener banget Mbak Ika. Yang Bener. pasti kalau misalkan kita aktif organisasi, pasti kita juga banyak temennya. Alhamdulillah temennya banyak. Nanti kalau misalkan lagi main ke daerah-daerah tertentu, Betul, Mbak. tinggal kabarin aja gitu temennya. Oh, betul banget Mbak. Itu juga keuntungan saya, mengajar di UT loh, Mbak. Jadi, sepanjang perjalanan saya dari 2012 sampai dengan sekarang, sudah beberapa daerah ya yang disambangi, sudah di apa namanya, udah sebagai tempat untuk mengajar, ada kelompok belajar di sana. Jadi mahasiswa itu kadang, saya catat di handphone itu sama daerah-daerahnya gitu. Misalnya Pangkalan Lampam ya, kemudian, Musim Banyuasin ya. Kenapa? Karena pada bener kata Mbak Ika, kan kadang-kala saya juga keluar kota ya, sangat merupakan suatu keberuntungan, saya sudah memiliki orang yang saya kenal di daerah itu. Jadi memang sinergi sekali kalau saya pribadi, sangat sinergi sekali berbagai kegiatan organisasi saya dengan mengajar di UT. Jadi makanya sangat, bagi saya itu kayak apa ya, komplit lah paketnya. Jadi kalau di UT itu memang panggilan jiwanya untuk mengajar ya, kemudian di sisi yang lain, apa ya, saya tuh klik dengan daerahnya gitu. Karena selain apa ya, mungkin kita itu penasaran sama daerah yang belum kita pernah datang. Bener banget, bener banget. Jadi kita bisa sharing dulu nih sama sama mahasiswanya, Bener. mahasiswa yang tinggal di sana, Bener. gimana sih daerah tersebut gitu. Jadi di situ kita bisa, pada saat kita ke sana kita udah paham nih, oh ternyata di daerah sini menganut begini, nggak boleh gini gitu ya. Yang jelas Mbak ya, kalau, saya ke daerah itu yang paling, bikin happy ya, bikin seneng, bikin sesuatu yang, apa ya, kayak menjadi semangat ya. Ke sana itu, daerah itu biasanya ada kebun sayuran, kebun buah-buahan, kemudian, ada sungai ya, yang apa ya, tempat-tempat yang mungkin tidak saya Terima sih ya. temui di Palembang ini yang masih bener-bener belum dijamah gitu ya. Jadi bener-bener yang aduh bikin adem, bikin tenang gitu ya. Jadi kayak, self healing ya buat saya. Jadi ke sana itu bukan cuma sekedar, untuk mengajar, tapi ke diri saya juga efeknya positif gitu. Karena apa? Saya melihat sesuatu yang, seger, melihat sesuatu yang tidak pernah saya jumpai di kota Palembang gitu ya. Itu bener-bener yang bikin saya, aduh kayaknya saya semangat banget nih mau ke sini lagi. Seperti itu Mbak Ika. Ya benar. Kalau misalkan kita memang apa ya, memang karena kebetulan Ibu Sutina ini sudah tergabung dalam suatu organisasi mengenai pariwisata ya, jadi rasa ingin tahunya juga lebih besar Betul gitu ya. banget, Mbak.
Apalagi kalau misalkan kita melihat di universitas terbuka ini mahasiswanya bukan hanya di Palembang saja, tapi di berbagai kota, di berbagai daerah tuh juga banyak banget mahasiswanya. Iya, benar. Nah, apalagi kalau misalkan mahasiswa baru nih ya, mungkin ya di 2023.1 ini baru bergabung nih. Nah, mungkin masih penasaran juga dia, bagaimana sih sistem perkuliahan di universitas terbuka ini? Mungkin nih Bu Sufina nih yang lebih jago jelasin ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya pribadi ya Mbak ya, dari berbagai keadaan yang ditempa sepanjang saya melakukan proses belajar mengajar, intinya cuma satu kok, pembelajaran di UT itu mandiri. Ya seperti yang Mbak Ika jelaskan tadi, mandiri. Mandiri dalam artian seperti ini ya, walaupun memilih yang tatap muka ataupun yang online yang ada tutornya, mahasiswa itu tetap dituntut untuk belajar mandiri. Kenapa Mbak Ika? Kadangkala mereka terlena ya dengan pertemuan kita kan 8 kali pertemuan ya. Nah, jadi di 8 kali pertemuan durasinya satu mata kuliah itu 2 jam. Kadang nggak cukup ya untuk membahas materi. Kemudian kita ada yang harus kita analisis, kemudian harus kita diskusikan. Jadi waktunya itu nggak cukup di situ ya. Dan juga mahasiswanya sendiri itu harus mengulang kembali. Kenapa? Yang jelas dia harus memahami isi modul. Ya, karena segala sesuatu yang akan diujikan di UASnya nanti itu berasal dari modul. Nah, kalau dia nggak menguasai modul gimana? Iya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berbagai aktivitas di UT itu harus mandiri. Mulai dari registrasi, administrasi, ya, segala sesuatunya itu harus bisa sendiri, ya. Jadi bukan yang gaptek, yang mahasiswa UT itu walaupun di daerah nggak boleh gaptek. Dia harus bisa klik yang namanya www. Nah, gitu, ya. Ya, Kita karena harus pokoknya sebenarnya kan tadi itu. Iya, jadi kalau orang bilang mahasiswa UT di daerah kayaknya gimana gitu. Enggak, mahasiswa ini daerah juga yang mumpuni Mbak di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, karena mereka kalau dia tidak memiliki kelompok belajar, mereka harus registrasi sendiri, cetak kartu ujian sendiri, cetak kartu hasil belajar sendiri. Jadi segala sesuatunya itu memang harus mandiri gitu ya. Tapi di mana-mana namanya kita belajar, jangan pernah menggantungkan ke orang lain, mengandalkan orang lain gitu. Minta tolong aja sih dia betul. paham gitu. Enggak seperti itu, karena pada dasarnya kita nggak bisa, seandainya yang kita mintain tolong tadi ada pekerjaan lain, apa kita harus berhenti sampai di situ ya? Ini kita harus bisa mandiri Mbak. Jadi kita harus paham. Iya. Karena yang misalnya kita biasa minta tolong sama dia nggak mungkin sampai awal dan dari awal ya Sampai sampai akhir, gitu. nah, Kita minta tolong terus nggak mungkin kan? Karena pada waktu ujian pun mandiri kan? Kita harus klik sendiri, input loginnya sendiri, usernya sendiri, ya. Jadi memang yang waduh Bu, saya ini udah umurnya sekian gitu ya, umurnya sudah senior gitu, saya nggak mampu lagi nih buat ini, tetap harus belajar. Jadi bukan tidak ada kata terlambat untuk belajar, Betul sekali. apalagi mandiri gitu loh Mbak. Ya, apalagi kan kalau misalkan mahasiswa universitas terbuka ini kan rata-rata pekerja ya. Terus banyak juga yang mengambil layanan itu secara online Betul gitu. Mbak. Full online gitu ya. Nah, jadi biasanya itu mereka tuh lupa gitu, sering lupa untuk aktivasi tutor nih. Nah, kira-kira itu penting nggak sih Bu untuk aktivasi tutor? Oke, jadi untuk yang online ya, kalau berbicara tentang tuton, saya boleh kasih rekomendasi bahwa itu penting, bahkan sangat penting. Jadi gini, tidak semua mahasiswa itu mampu untuk belajar mandiri. Tetap ada remindernya. Ya, disitulah kita membutuhkan yang namanya tutor. Ya, jadi di tuton itu ada aktivitas antara tutornya dengan mahasiswanya. Nah, paling tidak di sana mahasiswa tutornya itu memberikan bimbingan, memberikan masukan. Betul. Ya, jadi
Kalau sudah bisa mampu belajar mandiri oke, never mind ya. Tapi nggak banyak Mbak Ika, ya nggak banyak. Karena biasanya karena sudah sibuk, karena udah kerja, kadangkala mereka lupa. Betul. Dan pada waktu udah mau ujian, Baru baru deh buka modulnya. Sistemnya SKS, sistem kebut semalam. Iya. Ya, jadi kebayang ya Mbak Ika, modul ya alhamdulillah modul UT itu kan sangat lengkap ya. Biasanya sampai 9 modul. Di sana mencakup ada yang namanya soal uraian, ada multiple choice atau pilihan ganda. Nah, kalau kita cuman baca dalam waktu semalam, besoknya udah ujian gimana? Kebayangkan Mbak ya, kan manusia juga butuh istirahat, Betul. butuh waktu untuk ibadah, ya kan ya. Nah, kalau misalnya dia sistem belajarnya seperti itu, tanpa ada yang memberikan bimbingan, tanpa ada yang mengingatkan, minggu depan kita UAS ya anak-anak, jangan lupa gitu ya. Terus dadakan gitu. Dadakan. Nah, jadi tanpa ada reminder biasanya lost gitu. Jadi makanya saya bilang sangat penting ya kita mengikuti kegiatan tutor. Sangat penting kalau menurut saya Mbak Ika. Iya benar. Karena memang mahasiswa itu sendiri harus ada kemauan dulu ya untuk belajar ya. Kalau misalkan dia sudah ada kemauan untuk belajar ya tinggal dia gimana caranya supaya dia harus konsisten gitu dengan apa yang sudah dia ambil. Iya benar banget. Kan dari awal kan udah tahu ya kalau kegiatan proses pembelajaran di universitas terbuka itu mandiri. Nah, kita ulangin lagi ya. Kita pertegas di sini adalah mandiri. Jadi walaupun ada tutor, nggak ada tutor, kan semua kegiatan perkuliahan itu ada yang tidak ada layanan untuk tutorialnya ya. Nah, itu pun tetap masih bisa diakses kan sesungguhnya. Ada video pembelajaran, kemudian ada video materi. Nah, kalau mahasiswanya nggak mau klik, Gimana? dapat dari mana coba? Ya kan? Otomatis dari mahasiswanya. Mau apa enggak? Nah, gitu aja Mbak Ika. Iya betul. Jadi selama selama menjadi tutor di Universitas Terbuka ini tentu ada kesan ya mungkin. Ada nggak sih kesan yang emang dari sekarang itu aku nggak bisa lupa nih sama ini nih. Mana dan selain kesannya sebagai tutor di UT? Kalau saya Mbak Ika ya, yang paling berkesan di saya itu waktu pertama sekali nutor. Jadi pertama sekali nutor itu saya dapat diamanakan waktu itu oleh Pak Teguh ya. Saya diamanakan di Semendo di Pulau Panggung ya. Jadi udah mau nyampe ke Pagar Alam ya. Jadi di sana itu Mbak dingin banget ya. Gak perlu pakai AC, itu udah dingin banget. Jadi di sana pas turun hujan. Dingin kan ya. Begitu mau mandi, air yang ada di dalam bak mandi itu ternyata dingin banget Mbak Ika. Jadi benar-benar yang sampai gigil ya karena dinginnya. Dan di sana saya pertama sekali untuk mencoba kopi. Jadi kopi di sana itu benar-benar ya Enak ya rasanya. giling sendiri. Ya. Iya, jadi saya cicipi kopi pertama sekali di sana yang baru digiling, enak banget. Tapi ada efek sampingnya Mbak Ika. Sampai pagi saya nggak bisa tidur Mbak Ika. Jadi benar-benar yang bener kayak nggak bisa jadi bener. Jadi kalau mau lemburan malam itu waduh mantep banget. Nah jadi di situ pengalaman yang luar biasa ya. Di sana saya perjalanan menuju ke sana itu kan bener-bener yang naik sampai ke puncak betul. gunung ya. Lingkungannya tajam ya. Lingkungannya tajam, kemudian yang kalau saya kan memang hobi traveling ya. Jadi adrenalin tuh, jiwa adventure-nya tuh bener-bener bener-bener tertantang ya. Jadi di sana itu saya bisa melihat bagaimana mahasiswa di sana sangat benar-benar bersemangat untuk kuliah. Bahkan saya ditahan-tahan, jangan pulang dulu Bu, nanti dulu pulangnya. Tambah deh sehari lagi gitu ya. Karena banyak sekali yang mereka ingin diskusikan gitu loh mereka. Jadi memang di sana saya menginap di penginapan Selera. Saya masih ingat pemiliknya itu Pak Risun ya. Jadi Pak Risun Kegiatannya apa? Maaf kalau dipotong. kegiatannya ini Mbak Ika, tutorial. Oh tutorial. Jadi
Saya mengajar, iya, jadi bener-bener saya berangkatnya di hari Sabtu, menginap hari Minggu full sampai sore kan, sampai jam 3. Jadi bener-bener yang amazing lah Mbak buat saya, yang bener-bener saya itu merasa bahwa saya sangat beruntung bekerja, belajar, saya dapat kesempatan di kota. Ya, karena di desa fasilitasnya kan paham sendiri ya, kayak ada keterbatasan, dan dengan keterbatasan itu mereka mau kok belajar. Nah, kenapa yang di kota nggak mau belajar? Nah, makanya itu benar-benar berkesan. Belum lagi di sana listriknya padam, dan jadwal padam jam dari jam berapa sampai jam berapa. Di sana nggak ada sinyal. Jadi saya benar-benar yang terisolasi di daerah sana. Itu benar-benar mengajarkan bahwa dengan kesederhanaan, dengan kondisi yang demikian, mereka masih mau belajar. Nah, jadi benar-benar rugi kalau menurut saya mahasiswa yang ada di kota Palembang ini, ya, terutama di kota-kota besar dengan fasilitas yang sangat lengkap, mencari akses internet sangat mudah, tapi Tidak dimanfaatin nggak kayaknya. dimanfaati. Benar sekali itu. Jadi kesan pertama itu pada saat tutorial di Pagar Alam ya, Di Semendo. ya. Iya, Semendo dingin banget sih. Panggung itu Iya. luar biasa dinginnya Mbak Ika. Jadi kita memang mahasiswa yang benar-benar memang antusias untuk belajar. Dan mereka usianya yang sudah senior loh mereka. Jadi bukan yang fresh graduate yang baru tamat habis belajar lagi, bukan, tapi yang udah lama nggak belajar, mau Belajar lagi. Jadi memang mereka tuh haus dengan ilmu pengetahuan, dan saya sangat suka sekali mereka itu mau berdiskusi. Diskusinya itu tentang bagaimana teori yang ada di dalam modul, aplikasinya gimana dalam kehidupan mereka bermasyarakat di pemerintahan, karena mereka juga kan kerja. Begitu Mbak. Jadi emang menjadi seorang yang haus akan namanya belajar gitu. Dan emang nggak semua orang punya itu Nggak semua punya semangat lagi gitu ya. Bener. Apalagi kalau kita ngelihat usianya sudah lumayan berumur gitu ya. Bahkan malah pada waktu mau kuliah, salah satu mahasiswa itu cerita, Yai ikut, kan panggilannya di sana Yai ya, Yai ikut mau kuliah, ikut kuliah. Jadi dia punya cucunya itu mau ikut kuliah. Yai karena lihat kakeknya tadi mau kuliah, semangat kuliah, cucunya juga mau ikut kuliah. Jadi kan kebayang ya Mbak ya, appreciate banget, sangat penghargaan setinggi-tingginya untuk mahasiswa UT ya. Jadi di UT batasan usianya kan nggak ada ya, jadi benar-benar yang bebas. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar gitu mereka. Iya, jadi emang spesialnya mungkin universitas terbuka ini ya, beda sama universitas lain karena memang nggak ada batasannya. Siapapun boleh bergabung asal dia masih punya minat untuk belajar gitu ya. Oh, ayo gitu ya. Gitu. Atau dia juga punya ijazah gitu, ijazah SMA lah nih. Jadi kalau misalkan ijazah SMP juga belum bisa kita terima. Oh gitu ya, ada syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Nah, kalau tadi kita ngeliat kayaknya kesannya seru ya, kesannya utamanya ya langsung ke daerah gitu, langsung ketemu mahasiswa secara langsung gitu. Nah, gimana sih karena kita mau menutup perbincangan kita boleh, bisa dikasih pesannya untuk semua mahasiswa UT yang lagi menonton video ini. Oke, jadi untuk terutama yang mahasiswa dulu nih ya, mahasiswa yang ikut menonton podcast hari ini ya, mungkin berbagai informasi ini belum sepenuhnya semuanya bisa saya sampaikan, betul ya. Tapi paling tidak satu hal, saya titip pesan buat mahasiswa UT ya. Kalian adalah mahasiswa yang beruntung, mahasiswa yang luar biasa. Jadi mahasiswa yang udah sampai ke wisuda itu adalah mahasiswa luar biasa. Kenapa saya bisa katakan demikian? Belajarnya mandiri, ujiannya sendiri ya, kemudian aktivitasnya sendiri, dan melalui fase-fase di mana selalu ada inovasi, selalu ada kemajuan dan teknologi. Seperti saya sendiri pada waktu setiap satu semester mengajar, jangan ketinggalan dengan semesternya mengajar itu, jangan ada yang ketinggalan. Kenapa? Selalu ada pembaruan, selalu ada yang baru. Jadi kalau
mahasiswa yang tamatan dari UT itu tahan banting kalau saya bilangnya Mbak Ika, karena dia mampu mengikuti perkembangan zaman. Dan UT adalah universitas yang paling siap dalam menghadapi pandemi pada waktu itu. Jadi di saat semua stagnan dalam proses pembelajaran karena tidak bisa tatap muka, UT selalu di depan. Ya, jadi benar-benar UT itu memberikan solusi ya untuk proses pembelajaran, dan saya sangat merasa beruntung juga, bangga bisa bergabung di UT gitu loh Mbak Ika. Jadi pesan saya buat mahasiswa, jangan berhenti berjuang ya. Karena jikalau kalian menjadi lulusan universitas terbuka, kalian memiliki membuka gerbang yang luar biasa untuk masa depan kamu, di mana orang-orang yang merupakan lulusan mahasiswa yang lulusan dari UT adalah yang terampil, adalah yang siap membaur dengan masyarakat. Karena apa? Dalam proses digodok belajar di UT itu benar-benar yang up to date ya. Jadi semua skillnya harus dimanfaatkan, mulai dari bisa presentasi, bisa buat PowerPoint, kemudian bagaimana praktek, kemudian untuk bisa membaur ke masyarakat dia sudah punya strategi analisis. Dan satu hal lagi buat mahasiswa UT dimanapun berada, jangan merasa karena di daerah nggak semangat, harus semangat ya. Karena apa? UT menyiapkan fasilitas ya, dan memberikan tutor-tutor yang benar-benar sudah mumpuni, sudah berpengalaman. Dan dengan bergabung di UT kalian akan menemukan dunia yang baru ya, dimana kamu bisa membuka cakrawala kamu, nggak hanya terbatas kamu cuma ada di daerah. Seperti itu Mbak Ika. Jadi benar-benar yang saya bilang, yuk semangat belajar. Saya yang usianya sudah mau kepala 4 nih ya, masih semangat buat belajar, apalagi yang masih muda-muda. Jadi sampai kita meninggal dunia, kita tidak akan berhenti melalui proses yang namanya belajar. Jadi belajar. Jadi sampai kita menutup mata gitu ya, kita tetap dalam proses pembelajaran. Betul. Nah itu tadi ya, pesannya sangat sangat mengedukasi banget gitu ya untuk kita semua, dan memotivasi juga ya. Semoga sahabat UT yang sudah atau nanti mau menonton video ini ya, jangan lupa untuk di-share ke teman-temannya, karena podcast ini sangat bermanfaat ya. Iya, Betul. jadi Karena kita bukan hanya untuk mahasiswa UT aja sih, yang masyarakat luas yang belum bergabung di UT, yuk monggo ikut gabung, join di gabung belajar di universitas terbuka. Selain memiliki fasilitas lengkap, kemudian tutor-tutornya juga yang profesional ya, kemudian sistem belajarnya juga oke banget, sudah tertata dengan rapi dan tidak ada batasan usia ya Mbak Ika. Jadi siapapun bisa kuliah gitu. Oke, keren banget ya. Perbincangan kita sama Bu Sutina hari ini. Pokoknya kita sangat bangga gitu ya. Kita sangat bangga sama alma mater kita, itu adalah hal yang terpenting gitu ya. Karena kalau misalkan kita kurang merasa bangga gitu ya sama apa yang kita punya sekarang gitu, apa yang kita miliki sekarang, kita bakal menganggap apa yang kita jalan itu biasa aja gitu. Iya benar. Terus kalau bukan kita, Siapa lagi? Nah, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Jadi oke kalian. Makanya terima kasih ya nih yang sudah mampir ke podcaster kita kali ini. Mungkin sampai ketemu di podcaster selanjutnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak udah diundang. Sampai besok-besok kalau ada kesempatan, izin Allah ridho, bisa ketemu lagi. Ya, makasih banyak. Kita tutup dulu podcasternya ya. Saya selaku pembawa acara Ika Sandya Putri pamit, dan Sutina Andaryani pamit. kita berdua pamit, dadah.